dalam bahasa Indonesia namanya pemeliharaan, bener ya? Anda boleh coba Google tuh. Soalnya tadi saya Google, maintenance itu artinya apa? Pemeliharaan. Artinya kalau kita bilang itu pemeliharaan, berarti kan membuat sesuatu yang lebih bagus untuk kedepannya, bener ya? Tapi juga banyak yang saya bingung gini, sudah dibilang bahwa ini maintenance pemeliharaan untuk yang lebih bagus ke depan, tapi juga banyak yang khawatir. Nah, yang khawatir siapa? Yang khawatir itu rasa-rasanya sih mungkin itu haters-hatersnya mungkin ya. Saya nggak tahu sih. Tapi mungkin itu yang khawatir. Karena kalau buat saya secara pribadi dan mungkin beberapa teman-teman leader yang lain, kita semalam itu lega luar biasa. Ya, lega banget. Bahwa memang kita tinggal nunggu, oh tinggal sedikit lagi ini selesai gitu. Jadi kita tinggal berjuang, kita bertahan. Ya. Nah, saya selalu memupuk di dalam diri saya gitu ya, bahwa ada satu kalimat yang memang saya pegang terus gitu ya. uh, Intinya adalah be strong because things will get better. It might be stormy now, but it can rain forever. Jadilah lebih kuat karena mungkin sekarang dan segala sesuatu akan jadi gini. Jadilah kuat karena segala sesuatu akan jadi lebih baik. Sekarang mungkin lagi ada sedikit badai, sedikit hujan, tapi tenang aja hujan itu nggak bisa selama-lamanya. Karena setelah hujan yang besar, setelah badai yang besar, biasanya pelangi yang indah menanti kita. Jadi memang kalau buat saya pribadi itu yang selalu saya pegang gitu ya. Makanya kita kuat untuk melewati ini. Dan juga yang paling utama adalah memang melihat perubahan dari teman-teman semua. Perubahan yang kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu. Eh, satu 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 keputusan yang kita semua buat itu bisa berdampak dengan begitu besar untuk bukan cuma satu dua tiga orang, tapi bisa berdampak bahkan mungkin sampai ribuan, bahkan puluhan ribu orang, bahkan mungkin sampai ratusan ribu orang gitu sekarang ya di seluruh Indonesia yang bisa merasakan dampaknya dari itu. Nah, itu yang membuat kami menjadi kuat dan terus berjuang. Tapi juga Anda juga perlu paham, tadi juga Pak Fernando, Pak Noval juga sudah sharing ya dengan Mr. Jack juga. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi saya ingin salam kepada mereka leader-leader yang luar biasa, Pak Noval, Pak Fernando dan Bu Yunita, dan juga Mr. Jack terutama. Eh, karena sekarang ini kita lagi dalam, ibaratnya lagi dalam masa tenang gitu ya. Kita lagi masa tenang, lagi mau ujian gitu ya. Ibaratnya kalau kita lagi sekolah nih, yang namanya ujian dikasih masa tenang dulu gitu. Masa tenang ini digunakan untuk apa sebenarnya? Masa tenang kalau yang namanya ujian bagi anak-anak sekolah gitu ya. Masa tenang itu digunakan untuk apa? Untuk bermain kah? Untuk seneng-seneng kah? Untuk jalan-jalan ke mall atau untuk belajar? Tentunya masa tenang ini kan kita pakai buat belajar, benar ya? Kita pakai untuk upgrade diri kita persis seperti yang Pak Noval tadi bilang, untuk upgrade jadi 3.0. Ya, jadi persis seperti yang tadi Pak Fernando juga bilang untuk upgrade diri kita supaya kita tidak supaya kita siap, supaya kita ready ketika fase yang baru, bukan fase ya, ketika VTube 3.0 karena orang kadang-kadang nyaru gitu dengan fase ketiga, fase kedua. Tapi kan Pak, fase kedua tuh e-commerce, fase ketiga itu apa kan gitu ya. Jadi kita ngomong gini aja bahasanya biar sama. VTube-nya nih VTube 3.0. Fasenya memang masih fase pertama nih karena VTube itu kan fase 1 ya. Tapi kan ada fase kedua yaitu e-commerce yang nantinya akan diceritakan lagi oleh Mr. Jack. Tapi pada prinsipnya adalah fase pertama ini sudah upgrade 3 kali. Dari yang VTube 1.0, 2.0, sekarang udah mau 3.0. Dalam waktu kurang dari setahun, udah bayangin ya. Jadi perubahan upgrade itu. Dengan upgrade-nya si aplikasi, sayangnya banyak sekali juga jadi ibaratnya teknologi itu berkembang dengan sangat cepat, tapi masalahnya terkadang kitanya nih nggak cepat dalam beradaptasi gitu. Kitanya ini nggak cepat dalam menyesuaikan diri, dalam upgrade kapasitas kita supaya kita bisa jadi pemimpin yang lebih baik, supaya kita bisa berkontribusi lebih baik, bukan hanya untuk tim kita, tapi juga untuk secara society secara keseluruhan gitu. Jadi memang kita perlu melakukan upgrade diri itu gitu.